Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Daim dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan. Berikut informasi peran Bank Indonesia atau BI setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan atau yang disebut OJK. Nah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Sebelum OJK tahun 2011, Bank Indonesia memegang 3 fungsi besar sebelum OJK dibentuk. Bank Indonesia memiliki mandat atau triple role dalam sistem keuangan: menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, regulator dan pengawas perbankan, mengatur dan mengawasi seluruh bank, lender of last atau resort dan sistem pembayaran, menjamin kelancaran sistem pembayaran dan fungsi stabilitas sistem keuangan. Artinya, Bank Indonesia dulu memegang stabilitas moneter, pengawasan perbankan, dan sistem pembayaran sekaligus. Yang kedua, sesudah OJK PSCA Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, Bank Indonesia mengalami reposisi besar. Terbentuknya OJK memindahkan fungsi pengaturan dan pengawasan seluruh lembaga jasa keuangan dari Bank Indonesia dan Bapepam atau LK ke OJK. Perubahan paling besar ada pada pengawasan perbankan. A. Fungsi yang berpindah dari BI ke OJK. Pengaturan dan pengawasan mikroprudensial perbankan mencakup perizinan bank pendiri atau pendirian pembukaan kantor kepemilikan, manajer atau akuisisi, pengaturan manajemen risiko bank, pengawasan kebutuhan bank, penilaian kesehatan bank, penegakan regulasi dan sanksi perbankan, pengaturan dan pengawasan rektor keuangan non-bank, asuransi, pasar modal, leasing, dan lain-lain yang dulunya di Bepam LK. Sejak itu, Bank Indonesia tidak lagi menjadi pengawas bank. Ketiga, peran Bank Indonesia setelah OJK fokus pada stabilitas moneter dan makroprudensial. Setelah triple role dipecah, peran Bank Indonesia menjadi lebih fokus dan spesifik. Selanjutnya, otoritas moneter menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Bank Indonesia RED atau Bank Indonesia DRR, operasional moneter, GMW, dan lain-lain. Menjaga stabilitas nilai rupiah. B. Otoritas sistem pembayaran atau SP, mengatur, mengawasi, dan mengembangkan sistem pembayaran termasuk pembayaran digital, QRIS, BI Fast, dan lain-lain. Mendorong digitalisasi ekonomi dan keuangan. C. Otoritas makroprudensial. Ini salah satu transformasi penting. Bank Indonesia berfokus pada stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, bukan perilaku bank atau satu persatu. Bank Indonesia menetapkan kebijakan seperti rasio, capital buffer, rasio loan atau default, kredit properti, rasio intermediasi makroprudensial, kebijakan likuiditas makroprudensial, kebijakan penyangga likuiditas. D. Lender of last atau Bank Indonesia tetap menyediakan likuiditas bagi bank yang sehat namun mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek. E. Stabilitas sistem keuangan atau bersama KSSK. Bank Indonesia duduk dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan SSK
bersama OJK, LPS, dan Kemenku. Fungsi koordinasi ini menjadi krusial dalam penanganan krisis keuangan. Nah, yang keempat, transformasi peran Bank Indonesia setelah OJK, bidang sebelum OJK, sesudah OJK. Pengawasan perbankan Bank Indonesia OJK, pengaturan perbankan Bank Indonesia dan OJK, pengaturan makroprudensial masih satu paket dengan pengawasan bank, yaitu Bank Indonesia kebijakan moneter. Sistem pembayaran Bank Indonesia, pengawasan lembaga keuangan non-bank, BPAM, LK, OJK, koordinasi stabilitas sistem keuangan bersama OJK, LPS, Kemenku dalam kurung KSSK. Yang kelima, inti transformasi peran Bank Indonesia bergeser dari pengawas bank menjadi penjaga stabilitas moneter dan makroprudensial. Sementara OJK mengambil ahli pengawasan mikroprudensial seluruh lembaga jasa keuangan. Dengan pemisahan ini, Bank Indonesia fokus mencegah risiko sistematik dan OJK fokus mengawasi perilaku dan kesehatan lembaga keuangan. Stabilitas sistem keuangan lebih terkoordinasi melalui KSSK. Baik, saat ini OJK resmi mengambil alih fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan. Peran BI mengalami reposisi, yang dulu dipegang BI seperti mengawasi bank dan sekarang dialihkan ke OJK. Tetapi BI tetap punya peran besar untuk kestabilan sistem keuangan nasional. Nah, ini dirangkum menjadi beberapa poin, yaitu nomor 1, BI fokus ke kebijakan moneter sebelum OJK. BI melakukan pengawasan bank dan kebijakan moneter. Setelah OJK hadir, BI lebih fokus ke utamanya. Yang pertama, menjaga stabilitas nilai rupiah, menetapkan suku bunga atau acuan BI rate atau BI DRRR, mengelola likuiditas di pasar uang, operasi moneter untuk mengendalikan inflasi. Intinya, BI sekarang lebih maksimal fokus menjaga inflasi berkendali dan mendorong stabilitas ekonomi. Yang kedua, BI memperkuat peran di sistem pembayaran. Ini salah satu area yang paling berkembang setelah OJK ada. BI jadi regulator utama sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi pembayaran digital, QRIS, mobile banking atau e-wallet seperti Dana atau OVO, menjaga keamanan, kelancaran dan keandalan transaksi, mendorong inovasi pembayaran digital, BI Fast atau QRIS cross border dan lain-lain, mengatur teknologi keuangan, fintech yang terkait sistem pembayaran. Gambaran simpel, semua yang berhubungan dengan uang bergerak, BI yang mengatur. Ketiga, stabilitas sistem keuangan atau SSK jadi mandat baru setelah OJK sendiri. BI punya tanggung jawab lebih besar di area makroprudensial, mengontrol risiko sistematik dalam industri keuangan, menetapkan kebijakan makroprudensial atau GWM, LTV dan KPR, countercyclical buffer, memonitor kondisi perbankan dari sisi stabilitas meski pengawasan mikro dilakukan OJK. Koordinasi dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK bersama OJK, Kemenku, LPS. Makanya
BI memastikan sistem keuangan secara keseluruhan tetap sehat, bukan mengawasi tiap bank atau per satu. Nah, keempat, BI menjadi penjaga likuiditas sistem keuangan setelah pengawasan mikro. Perbankan pindah ke OJK. BI tetap menjaga agar bank punya kecukupan likuiditas, menyediakan fasilitas pandangan jangka pendek, mengatur giro wajib minimum GMW, menjaga agar perbankan tetap punya cash flow untuk operasi harian. Ini krusial untuk mencegah krisis likuiditas. Kelima, penguatan peran dalam pengaturan makroprudensial. BI mengeluarkan kebijakan untuk mengontrol risiko kredit dan siklus keuangan. Contohnya, aturan rasio atau loan to flow (LTV), financing to flow atau FTV, rasio kecukupan likuiditas, insentif kredit atau pembiayaan sektor prioritas. Kebijakan ini mendukung stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Nah, yang keenam, kerjasama lebih intensif dengan OJK dan LPS. BI tidak lagi jadi pengawasan tunggal, jadi koordinasi, jadi kunci. Tukar data dan analisis risiko perbankan, penanganan krisis lembaga keuangan, rekomendasi makroprudensial kepada OJK. BI fokus makro, OJK fokus mikro, LPS fokus penjaminan dan resolusi. Masing-masing punya puzzle-nya sendiri. Transformasi peran Bank Indonesia BI setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, pada tahun 2011, DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang membentuk lembaga pengatur dan pengawas terpadu untuk sektor jasa keuangan di Indonesia. Undang-undang ini mengahlikan fungsi pengaturan dan pengawasan mikroprudensial atau perbankan dari BI ke OJK. BPHN, proses pengahlian fungsi dan pengaturan atau pengawasan perbankan dari BI ke OJK secara administratif dan data final dilaksanakan hingga akhir 2013. Sejak saat itu, pengawasan mikro atau licensing, pengawasan bank per bank menjadi domain atau OJK bicara Bank Indonesia. Tambah 1. Nomor 2, inti transformasi peran BI sebelum dan setelah. Sebelum OJK, BI menjalankan kebijakan moneter dan banyak fungsi pengaturan atau pengawasan perbankan, termaksud pemberian izin, pengawasan kepatuhan bank. Setelah OJK, mikroprudensial atau pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan secara langsung dialihkan ke OJK. BI memfokuskan dirinya pada tugas makro, khususnya kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan. Makroprudensial, sistem pembayaran dan pengelolaan rupiah. Peralihan ini menggeser BI ke pengawasan mikro, ke peran yang lebih makro atau arsitektur stabilitas. Bank Indonesia. Yang ketiga, peran dan tugas BI sekarang atau yang pertama, kebijakan moneter, menetapkan dan melaksanakan kebijakan suku bunga acuan, operasi pasar terbuka, inflasi dan kestabilan nilai tukar OJK. 2. Stabilitas sistem keuangan, makroprudensial, merancang kebijakan, makroprudensial atau aturan yang menahan risiko sistemik.
memantau risiko sistemik, dan berkoordinasi dalam penanganan krisis keuangan. Pengawasan mikro bank dilakukan OJK, sedangkan kebijakan makro sistematik tetap menjadi dominan BI atau Bank Indonesia. 3. Sistem pembayaran. Infrastruktur memastikan kelancaran sistem pembayaran nasional, termasuk pengelolaan infrastruktur pembayaran elektronik atau QRIS, real-time gross settlement disebut Bank Indonesia. Penerbitan dan pengelolaan rupiah, tugas eksklusif Bank Sentral atau Bank Indonesia. Lender of last resort dan manajemen likuiditas sistematik, menyediakan dukungan likuiditas apabila diperlukan untuk stabilitas sistem dalam rangka koordinasi dengan pemerintah, OJK, dan LPS. Bicara Bank Indonesia. Hubungan dan mekanisme koordinasi Bank Indonesia, OJK. Pemerintah Undang-Undang OJK mengatur koordinasi antara OJK dan Bank Indonesia. Dalam isu modal minimum transaksi lintas negara, data perbankan, Bank Indonesia dan OJK harus saling tukar data dan berkoordinasi kebijakan bila ada dampak terhadap stabilitas makro atau moneter. Koordinasi formal dan mekanisme pertukaran informasi dibangun untuk menghindari dampak tindih kebijakan OJK, dampak institusional, dan transformasi internal Bank Indonesia. Restrukturisasi unit pengawasan mikro banyak diahlikan atau berkolaborasi dengan OJK. Bank Indonesia melakukan transformasi kelembagaan untuk menguatkan fungsi makro, sistem pembayaran, aset, dan kapabilitas digital. BI juga memperkuat kerangka tata kelola internal dan kapasitas SDM atau sumber daya manusia. Untuk peran barunya Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan atau yang disebut OJK adalah dua lembaga kunci dalam menjaga stabilitas keuangan Indonesia. Setelah OJK berdiri, tugas dan kewenangan keduanya menjadi lebih terfokus dan saling melengkapi. BI kini berperan sebagai bank sentral yang fokus pada menjaga stabilitas nilai rupiah, menetapkan kebijakan moneter, menjaga stabilitas sistem keuangan dan secara makro, mengatur dan mengawasi sistem pembayaran. Sementara itu, OJK bertugas sebagai pengawas sektor jasa keuangan yang terintegrasi meliputi, yaitu pengaturan dan pengawasan perbankan, pengawasan pasar modal, pengawasan lembaga keuangan non-bank, pelindungan konsumen sektor keuangan, kewenangan pengawasan mikro prudensial perbankan dialihkan ke OJK. Bank Indonesia bisa fokus pada kebijakan makro dan sistem pembayaran. Sedangkan OJK menangani pengawasan lembaga keuangan secara lebih mendalam dan menyeluruh. Secara keseluruhan, Bank Indonesia dan OJK bekerja dalam kerangka kolaboratif untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, mencegah krisis keuangan, membangun sektor keuangan yang sehat, transparan, dan terpercaya. Keduanya tidak saling menggantikan, tetapi saling melengkapi sesuai mandat masing-masing untuk menciptakan sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan di Indonesia. Nah, baik, sampai di sini materi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian, dan terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Saya Tiara Daim pamit undur diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.